Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mutiara Matondang. Dalam kesempatan yang baik ini, saya sebagai salah satu mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba kembali memberikan penjelasan kepada kita semua berkaitan dengan sejarah sosial pendidikan Islam. Dan pada kali ini kita akan melihat seperti apa pendidikan pada masa awal keislaman di wilayah Eropa, khususnya kita akan melihat di Spanyol. Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas terlalu jauh tentang sejarah awal dan perkembangan agama Islam di wilayah Andalusia atau Spanyol. Akan tetapi kita akan melihat seperti apa pemerintah dan pendidikan Islam pada awal-awal Islam masuknya di wilayah Spanyol. Sebagaimana kita ketahui, Islam masuk ke wilayah Spanyol pada sekitar tahun 711 Masehi. Dengan demikian, sejak datangnya Islam ke Spanyol, Islam membawa dakwah yang rahmatan lil alamin, yang mencangkup adaptasi, toleransi, demokrasi, dan asimilasi, sehingga masyarakat yang heterogen dapat membaur dan bahu-membahu dalam memajukan pendidikan pada saat itu di Spanyol. Sistem pemerintahan Andalusia sangat dipengaruhi oleh negara penjajahnya, yaitu Damaskus, yang sudah sangat maju baik dalam kebudayaan, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, maka sistem pemerintahan sangat kompleks, hampir mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia. Kekhalifahan Andalusia dibantu oleh para wazir atau menteri di lingkungan istana dan amir atau setingkat gubernur yang ada di setiap provinsi. Para menteri tentu bertugas untuk mengurus bidang yang spesifik, termasuk dalam hal ini berkaitan dalam bidang pendidikan di Spanyol atau Andalusia. Kebijakan politik tentu yang berkaitan dengan pluralisme, asimilasi, demokratisasi beragama, kemudian toleransi dan kesamaan hak dalam bermasyarakat, menumbuhkan rasa nasionalisme dan berimbas pada kemajuan dalam semua aspek, termasuk dalam hal bidang pendidikan di wilayah Spanyol sejak kedatangan Islam. Dalam pendidikan, mereka dibebaskan untuk memperoleh hak yang sama, yaitu berhak memperoleh pendidikan layak sebagaimana umat Islam pada umumnya. Hal ini terbukti dengan lahirnya beberapa ilmuwan non-muslim pada saat itu di wilayah Spanyol. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Islam di Spanyol terhadap kemajuan dalam bidang pendidikan adalah terlihat dari alokasi anggaran yang sangat besar dalam menopang pendidikan. Tercatat dalam sejarah ketika kekhalifahan Al-Hakam, beliau memperluas Universitas Cordova dengan menghabiskan anggaran yang sangat besar, yang saat itu berjumlah 261 ribuan dinar. Pada pemerintahannya juga mendatangkan banyak profesor dari timur ke Universitas Cordova untuk menyiapkan atau menunjang pendidikan yang ada di Spanyol pada saat itu.
Kemudian perhatian pemerintah Islam di Spanyol juga sangat tinggi dalam hal memberikan kesejahteraan kepada para guru, kepada pekerja pendidik yang ada di wilayah Spanyol saat itu. Melihat gaji yang diberikan pemerintah kepada para pengajar, maka sangat wajar jika pada saat itu Andalusia menghasilkan beberapa karya-karya yang sangat banyak. Bahkan dalam catatan sejarah digambarkan Andalusia mengoleksi sekitar 400.000 buku yang tersebar di seluruh perpustakaan kota di Andalusia saat itu. Kemudian, selain gaji yang sangat luar biasa yang diberikan oleh pemerintahan Islam Spanyol kepada para guru dan pengajar, faktor yang mendukung pesatnya pendidikan adalah kecintaan para khalifah itu sendiri terhadap ilmu pengetahuan. Pada periode pertama kepemimpinan Islam, para amir sudah menempatkan kecintaan akan ilmu pengetahuan, yaitu dengan membangun masjid dan kutab sebagai lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan baca tulis bagi semua masyarakat. Dari kutab ini ilmu fikih, ilmu seni dan sastra diajarkan. Dari lembaga inilah kemudian lahir ulama-ulama yang tersohor seperti Ibnu Malik, yaitu pengarang Alfiyah Ibnu Malik, yang saat ini digunakan sebagai rujukan utama tata bahasa Arab di lembaga-lembaga pendidikan pesantren di Indonesia. Kecintaan pada ilmu pengetahuan tanpa batas juga ditunjukkan oleh Al-Hakam II. Ia merupakan sarjana terbaik di antara para khalifah. Ia merupakan khalifah yang cinta akan ilmu pengetahuan. Untuk menunjang perkembangan pendidikan, pemerintah mendirikan beberapa perpustakaan di wilayah Andalusia. Di ibu kota Andalusia sendiri pada saat itu dibangun 70 perpustakaan dengan koleksi buku sekitar 400.000-an judul buku. Hal ini berarti dalam setiap perpustakaan, jika kita bagi dengan jumlah perpustakaan yang ada, terdapat 5.700-an buku. Kemudian untuk meningkatkan akses pendidikan ke seluruh pelosok Andalusia, pemerintah Islam Andalusia telah mendirikan sekolah-sekolah untuk masyarakat umum. Dengan kebijakan seperti ini, maka hampir tidak dijumpai warga negara Andalusia atau Spanyol pada saat itu yang buta huruf. Melalui penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa di Andalusia atau Spanyol, pendidikan sangat maju ketika awal kedatangan Islam karena didukung oleh pemerintah dan kekhalifahan yang ada pada saat itu. Kemudian didukung pula dengan anggaran, kemudian gaji guru yang besar, serta pengembangan perpustakaan, kemudian madrasah-madrasah, sehingga menumbuhkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan dan menciptakan karya-karya monumental pada saat itu. Meskipun dikatakan bahwa Andalusia sedikit tertinggal dibanding rivalnya Baghdad, akan tetapi semangat para penguasa yang cinta terhadap ilmu pengetahuan dengan konsentrasi dalam bidang pendidikan sebagai orientasi utama, mereka ingin mengejar ketertinggalan dari saudara mereka di wilayah timur. Melalui penjelasan ini, saya mengharapkan kita mendapat masukan dan penjelasan yang relevan terhadap kondisi sosial pendidikan Islam di wilayah Spanyol pada awal-awal masuknya Islam. Saya kira cukup di sini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.